Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelas A ingin menjelaskan kebiasaan makan dari daerah Batakaro. Batakaro terletak di Kabupaten Karo yang ada di Sumatera Utara. Salah satu ciri kuliner Karo itu yaitu cimpa, tires, dan terites. Di sini kami mengambil makanan cimpa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arinita Sari Ginting. Saya mahasiswa dari Unimed, Bu. Di sini saya mewawancarai Ibu mengenai kebiasaan makan di daerah Ibu, Bu. Nah, mohon maaf karena kondisi dan keadaan yang nggak memungkinkan. Jadi, saya perwakilan kelompok saya ingin mewawancarai Ibu secara langsung, Bu. Kalau boleh tahu, asal daerah Ibu di mana, Bu? Asal daerah kami di daerah Tanah Karo, kampungnya bernama Desa Batu Karang. Makanan khas di Karo ini apa aja ya, Bu, kira-kira? Ada cimpa, ada lemang. Saya tertarik dengan makanan khas di cimpa. Bahan-bahan untuk membuat cimpa itu apa saja, Bu? Bahannya yang paling utama tepung pulut putih, tepung pulut hitam, ada dikasih inti di dalamnya, itu intinya itu kelapa, baru gula merah, dikasih juga merica sedikit, baru dibalut sama daun singkut namanya kalau di sini. Kalau boleh tahu, cara pembuatan cimpa dari awal hingga matang itu bolehkah Ibu menjelaskan, Bu? Sebenarnya kalau buat cimpa ini sebetulnya nggak kalah sulit, jadi bisa saya jelaskan. Pertama itu daun tepung pulutnya, kalau mau digabung bisa sama tepung pulut hitam, digabung diadon dikasih pakai air bisa, pakai minyak juga bisa diadon. Selesai diadon itu dibuat intinya itu cara membuatnya, dimasak itu digongseng kelapa sama gula, dikasih merica sedikit, dikasih gula dikasih garam biar itu ada agak lemak-lemaknya sedikit. Jadi proses pembuatannya itu daunnya itu kita lap, baru kita kasih ini apa namanya, minyak, biar itu nanti ngupasnya itu selesai masak kita mau makan dia itu nggak lengket. Jadi bisa diadon, taruh inti tadi, dibungkus pakai daun singkutnya, dimasak sekitar setengah jam. Udah masak, tapi kalau mau kita masak itu kita masak rebus dulu airnya di dandang, baru udah ngelegak dia, udah berbuih, baru dimasukkan ini apa namanya, dia didanglang ya, disaringnya, baru dimasukin itunya cimpanya tadi. Jadi waktu masaknya itu kira-kira setengah jam. Nanti kalau udah masak bisa dibuka dulu, dites. Kalau dia nggak lengket lagi, berarti itu cimpa sudah masak, sudah bisa dimakan. Itu Berarti aja. waktu pemasakan cimpa itu sekitaran 45 menit lah ya, Bu? Sekitar gitu ya lah. Ibu. Bahan-bahan untuk membuat cimpa itu mudahkah didapatkan di kampung Ibu, Bu? Di sini ya sangat mudah lah, karena di sini kan masih memang itu makanan khas kita. Biasanya cimpa itu disajikan saat kapan saja, Bu? Maksudnya itu apakah saat ada pesta menikah atau yang lain-lain gitu, Bu? Kalau di sini biasanya cimpa itu yang diutamakan pas pesta tahunan. Pesta tahunan itu bahasa Karonya kerja tahun. Baru ada yang memasuki rumah yang baru, ada yang pesta pernikahan, itu pun harus juga dibuat itu cimpanya. Berarti dominannya itu cimpa itu pasti akan ada di waktu pesta tahunan. Udah pasti, sudah dipastikan ada. Kalau boleh saya tahu, apa aja itu jenis-jenis cimpa yang berbeda, Bu? Ada namanya yang saya bilang tadi, itu tadi cimpa unung-unung. Baru ada cimpa tuang, ada cimpa mata, ada cimpa mengket rumah katanya. Oke, Bu. Apakah cimpa memiliki arti khusus bagi keluarga dan atau masyarakat Karo? Ya memang adalah itu, cuman saya kurang paham karena setiap ada pesta tahunan itu harus ada rires, ada cimpa, ada makanan katanya memasak itu, contohnya lemang-lemang, terites, itu harus ada itu semua. Istilahnya macam sesajen itu, cuman saya nggak paham apa artinya itu, istilahnya cimpanya itu. Tapi nggak pernah tinggal lah cimpa ini. Gitu dia. Kira-kira nih, Bu, bagaimana harapan Ibu agar tradisi membuat cimpa ini tetap terjaga di budaya ini ataupun wilayah ini gitu, Bu, untuk masa depan? Ya itulah makanya setiap di kampung inilah selalu diadakan kerja tahun. Kerja tahun itu diwajibkan semua sama tokoh-tokoh masyarakat sini. Kerina kita si cimpa tiap rumah tarariras itu, maksudnya kita buat itu setiap pesta tahunan, walaupun itu sedikit, pinomat dia itu entah setengah kilo aja, wajib kita buat itu cimpa, karena kita tidak bisa menyalahi dari adat tradisi dari Batak Karo. Oke, Bu, yang terakhir itu menurut Ibu apa yang membuat cimpa tetap disukai hingga sekarang?
karena dia rasanya itu legit, Oke. rasanya manis. Nggak pernah lah bosan kita kalau merasain itu cimpa itu. Memang enak rasanya. Kalau kampung kami ini bilang tok markotok lah kalau itu cimpa. Oke Bu. Nah, Oke, makasih banyak atas waktunya ya Ibu setelah meluangkan waktu untuk saya wawancarai untuk menyelesaikan tugas kuliah kami Bu. terima kasih juga rajin belajar. Oke Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dampak positif dan negatif dari makanan cimpa ini. Dampak positifnya adalah cimpa ini mengandung karbohidrat yaitu dari tepung beras dan gula merah, dan juga mengandung lemak dari parutan kelapa. Jika cimpa ini ditambahkan dengan labu kuning atau ubi, cimpa ini juga akan mengandung serat dan vitamin A yang baik bagi tubuh. Pada dagingnya yaitu kandungan protein pada cimpa ini relatif lebih rendah sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh jika dikonsumsi tanpa makanan pengganti atau lauk pendamping. Jika cimpa ini dikonsumsi terlalu sering dan dijadikan makanan utama, dapat menyebabkan asupan gizi yang kurang beragam, dan juga kandungan gula pada cimpa ini lumayan tinggi atau relatif tinggi, dan jadi dapat menyebabkan asupan gula yang berlebih. Jika mengonsumsi cimpa dianggap kurang baik untuk kesehatan karena terlalu sering mengonsumsi cimpa akan menyebabkan pola makan yang tidak seimbang. Hal ini dapat diatasi dengan cara bukan dengan tidak mengonsumsi cimpa ataupun menghilangkan makanan tersebut karena itu merupakan tradisi dari Batak Karo, melainkan dengan cara meningkatkan nilai gizi dari makanan tersebut dari sumber lain. Hal ini harus didukung oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tenaga kesehatan di daerah tersebut agar pesan kesehatan dapat diterima oleh masyarakat dan dilakukan dengan baik. Misalnya dengan mengedukasi masyarakat untuk menambahkan sumber protein seperti susu, telur, ikan sebagai makanan pendamping cimpa. Lalu kita juga harus mengurangi gula dan kita juga harus memanfaatkan sumber pangan lokal seperti labu kuning dan ubi. Kebiasaan makan suatu daerah memberikan peran penting dari budaya masyarakat karena memberikan manfaat dan dampak terhadap status gizi. Kebiasaan ini juga mendukung dalam pemenuhan energi dan status gizi seseorang, tetapi juga memberikan resiko seperti ketidakseimbangan gizi karena pola konsumsi yang tidak beragam. Perlu dilakukan pendekatan yang tidak menghilangkan nilai tradisi tersebut seperti edukasi gizi dan mengajak kepada pola konsumsi yang lebih sehat tanpa menghilangkan nilai moral tradisi tersebut. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi